Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang sangat meningkat secara pesat. Akhir-akhir ini membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi yang proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Saat ini terdapat 5 varian of concern (VOC), varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika, varian Selatan, varian India, varian Brazil, dan varian California. Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih 3 efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian dari Inggris, varian Selatan, dan varian India. Supaya mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Protokol kesehatan 5M terdiri dari 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, menggunakan sabun dan air pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Atau tidak dengan hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO di atas WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara di Amerika Serikat. Centers for Disease Control and Prevention memperbarui pedoman terkait menggunakan masker. CDC mengimbau masyarakat AS harus memakai masker meski beberapa di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, menggunakan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di
di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, dan bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan rekayasa administrasi dan teknik lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupaya pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupaya pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain tidak hal dilihat, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Memenuhi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak yang sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun dalam kurang lansia. Menurut riset, lansia dan mengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan menggunakan vaksinasi yang ada. Vaksinasi ini berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19 dengan imunitas yang terbentuk. Maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Mengapa vaksin penting? Vaksin yang pertama, vaksin menyelamatkan jiwa, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari berbagai penyakit menular berbahaya. 2-3 juta orang di dunia terselamatkan berkat vaksin tiap tahunnya. Yang ketiga, sejak vaksin ditemukan, penyakit berbahaya berkurang, bahkan punah. Yang keempat, vaksin dapat melindungi orang yang tidak dapat diimunisasi. Yang kelima, vaksin sudah melalui uji keamanan dan efektivitas ketat. Yang keenam, hampir semua kejadian ikutan pasca imunisasi bersifat ringan dan sementara. KIPI berat sangat langka. Yang ketujuh, imunisasi dalam jumlah besar dapat membentuk kekebalan kelompok.